disinergikan supaya menjadi komoditas ekspor selanjutnya dari Provinsi Jambi. Nah, kalau itu terjadi, 4 jenis kopi yang tidak ada terdapat di provinsi lain di Indonesia bisa semuanya ekspor atau bisa semuanya maju, luar biasa. Seperti apa perkembangannya sejak saat pertama kali saya menginjak Jambi? Tentunya apakah sertifikat-sertifikat yang berlabel BNSP ini mempengaruhi dari peningkatan dari apa yang ada di nasional maupun luar negeri, Bang? BNSP sekarang mengeluarkan sertifikat apa aja sih, Bang, untuk profesi kopi? Ada berapa skema sih hari ini yang bisa kita lihat untuk mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu nih, Bang, apa aja nih dari hulu sampai hilir. Iya. Jadi sebenarnya kami akan menjadi satu-satunya LSP di Indonesia yang memiliki skema sertifikasi BNSP khusus untuk profesi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang buat kawan-kawan semua di International Coffee Day, program Suara Bumi. Hari ini kita masuk ke session-session yang agak-agak sedikit cair. Harapannya kemarin kita sudah bermain dengan hobi dan profesi. Sekarang kita akan melihat bagaimana penguatan SDM yang ada di Indonesia terhadap industri global. Nah, hari ini alhamdulillah suatu kehormatan Jambi didatangin oleh teman-teman yang atau abang-abang atau senior-senior saya yang luar biasa di sini. Di sini ada saya manggil Bang apa Pak ya? Bang aja. Bang Syafruddin. Syafruddin. Selamat datang di Jambi, Bang. Terus ada yang nyebrang pulau, Bang, 2 pulau dari Sulawesi ke Jawa baru ke Sumatera. Bang Irsan, selamat datang, Bang. Siap, panggil. Alhamdulillah teman-teman sudah bisa datang. Tapi sebelum saya masuk ke hal-hal yang sifatnya mungkin sedikit menggelitik-gelitik, Bang. Sedikit menggelitik. Tradisi kami di Suara Bumi, tamu-tamu kita memang mencoba memperkenalkan diri. Bukan kami yang memperkenalkan diri, tapi biar lebih teryakinkan ke teman-teman di luar sana siapa sebenarnya tamu kita hari ini. Saya hanya menyebutkan nama, mungkin dari Bang Syafruddin bisa tujuan abang datang ke sini atas nama siapa, terus pingin harapannya apa untuk kegiatan ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian semuanya, saya Syafruddin, Wakil Ketua Dewan Kopi Indonesia dari Jakarta. Sebelumnya saya Ketua SCAI, Specialty Coffee Association of Indonesia dari 2015 sampai 2021. Dan profesi saya sekarang adalah sebagai Direktur PT Sabani International, Coffee Exporter dan juga Coffee Export Trading. Saya berdomisili di Jakarta, berkantor juga di Jakarta, usaha di Jakarta, dan alhamdulillah saya datang ke Jambi atas undangan Bang J Edianto dalam rangka untuk memeriahkan rangkaian peringatan Hari Kopi Internasional, International Coffee Day 2024 di Jambi. Dengan senang hati saya datang kemari bersama teman-teman yang lain, ada Bang Irsan dari Makassar, yang menjadi visi kami The Kopi. Saya sebagai perwakilan The Kopi yang diamanatkan oleh Ketua The Kopi Pak Rusman Heriawan, mantan Wakil Menteri Pertanian, untuk menunjukkan bahwa The Kopi info atau The Kopi ikut senang, The Kopi ikut bertanggung jawab untuk memajukan setiap petani kopi, setiap perwakilan The Kopi di daerah, termasuk di Jambi. Nah, saya saat ini ada di sini bersama-sama teman-teman semuanya di sini di dalam acara rangkaian peringatan International Coffee Day 2024. Semoga kedatangan kami di sini bermanfaat dan juga kami berharap perkopian di Jambi, khususnya yang dikelola oleh Bang J, Dewan Kopi Indonesia Cabang Jambi, semakin maju dalam arti kata membina SDM, semakin maju dalam arti kata meningkatkan taraf hidup petani kopi di Jambi,
semakin maju dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kopi Jambi secara keseluruhan. Amin. Semoga demikian dari kami. Tertarik nanti terkait dengan ekspor trade ekspor ataupun SDM ini fokusnya ke situ nanti Bang Sap. Baik. Nah, sebelum kita lanjutin ke Bang Sap lagi, ini ada Bang Irsan nih. Bang Irsan ini kalau saya sudah hitung bukan jari 10 lagi nih. Sudah pakai kaki lagi nih. Bahkan kaki pun hilang. Berapa kali dia sudah ke Jambi untuk melihat Jambi atau membantu Jambi di sini Bang Sap. Bang Irsan, mungkin bisa kenalkan diri dulu Bang. Siap, halo semua, selamat pagi. Perkenalkan, saya Irsan, saya dari Makassar. Jauh sekali datang ke sini, tapi saya selalu senang untuk kembali ke Jambi. Karena awal mula saya ke Jambi 2018, katanya kalau habis minum air dari Dari Batanghari. Sungai Batanghari bakal balik terus. Nah, terbukti ternyata. Ini udah ke 15 kali ke Jambi sejak 2018. Nah, tahun ini senang sekali bisa kembali ke sini atas undangan dari Dewan Kopi Indonesia untuk DPD Jambi ya, Bang J. Untuk perwakilan Jambi. Untuk perwakilan Jambi dalam kegiatan Hari Kopi Internasional. Nah, teman-teman, saya sehari-hari kebetulan adalah direktur dari Kopi Edukasi LKP-LPK, sebuah lembaga pelatihan kerja khusus untuk pelatihan profesi yang ada di industri kopi dari hulu sampai hilir. Kemudian juga kebetulan lagi dipercayakan untuk menjadi direktur di LSP Budidaya Kopi Berkelanjutan, sebuah lembaga sertifikasi yang mensertifikasi profesi-profesi yang ada di industri kopi, sama dari hulu sampai hilir. Nah, sekarang sibuknya di situ sebenarnya. Dan hari ini kebetulan besok ya Om J. Iya. Besok kita ada program untuk mensertifikasi profesi teman-teman yang ada di Jambi ini. Ada 4 profesi, barista, roaster, kapper, dan fasilitator UMKM kopi. Jadi senang sekali bisa ke sini Om J. Terima kasih sekali lagi undangannya. Siap. Saya juga sangat senang bisa duduk bareng Pak Syaf. Pak Syaf ini dari dulu idola saya, sejak masih menjabat di Chairman SCI. Ya. Ya, sampai sekarang akhirnya bisa duduk bareng begini, wow luar biasa. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Makasih karena dari sebenarnya duduk hari ini nih sedikit mengenang sih Bang. 2019 dulu. Yes, betul. Kita International Coffee Day di mana secara nasional Jambi sebagai tuan rumah Bang ya. Iya. Melihat dari Jambi sebagai tuan rumah tahun 2019 dengan dinamika yang ada sampai dengan hari ini, teman-teman sering bertanya Bang, apa sih imbas secara tidak langsung ICD 2019 dengan rekor murinya, terus ada beberapa konten yang lain terhadap 2024 ini Bang. Nah, saya ingin keterkaitannya dengan trade ekspor ataupun SDM yang Abang lihat di ini Bang, di perkembangan dinamika selama 5 sampai mungkin 8 tahun Abang melihat Jambi juga Bang. Bagaimana perkembangan-perkembangan itu di mata seorang Pak Bang Saf di sini? Baik. Terima kasih Bang J dan juga Irsan tadi yang sudah mencantumkan nama saya ya. Saya jujur juga terima kasih sudah duduk bersama-sama Irsan dan Y di sini. Kopi Jambi. Saya ingat betul bahwa di acara peringatan International Coffee Day 2019 kita peringati secara paling besar, saya katakan paling besar selama saya ngikutin beberapa kali International Coffee Day sebelumnya. Sebelum di Jambi kan kita di Makassar, tapi indoor ya. Nah, waktu di Hotel Sang Ratu itu cukup besar, cukup banyak teman-teman yang datang dari Jakarta maupun dari daerah lain, dan paling penting adalah tadi disebutkan imbas atau impact-nya itu. Nah, saya melihat dengan pengalaman dan apa yang saya ketahui bahwa selama beberapa tahun terakhir ini kopi Jambi, baik itu kopi Arabica, kopi Robusta, kopi Liberica maupun Excelsa, maju pesat. Maju pesatnya ditandai dengan apa? Kebetulan karena saya sebagai ekspor trader dan ekspor, saya saat ini secara kontinu, secara berkelanjutan mengekspor kopi dari PT Alco Sumatera Internasional di Kerinci sana, di Kayuwaro, setiap bulan 1 kontainer. Insya Allah di bulan Oktober juga sudah menunggu
pesanan dari customer saya di Amerika. Lalu saya dengar juga kopi Robusta dari Jambi yang banyak tempat tumbuhnya di 8 kabupaten yang saya tahu. Ya, Volumenya sangat besar, benar-benar. sampai ribuan ton. Nah, mungkin yang menjadi tugas adalah seperti apa yang semalam kita dengar dari Pak Johansa, jabatan dia Asisten 2, asisten 2 sekretaris dari daerah. sekretaris daerah Provinsi Jambi, bagaimana lebih mensinergikan semua stakeholder baik dari pemerintahan maupun eksportir dan petani supaya kopi dari Jambi berangkat pengapalannya dari Jambi sendiri. Oke. Jadi ya jangan lagi ada kopi Jambi sebagai penghasilnya adalah Jambi, Lampung punya nama. Ya. Seperti dari Sumatera Selatan penghasil kopi terbesar, tapi disebut kopi Lampung. Nah, Ya. itu tugas kita semua di sini di Jambi. Benar. Juga saya dengar semalam bahwa rekan kita Firdaus sudah mengekspor kopi Liberica dengan Bang. kualitas yang luar biasa. Ya. Semalam sudah saya coba, itu luar biasa. Proses anaerob yang dia sebut dengan honey itu luar biasa. Nah, seperti Oke. itu tetap dijaga. Dan juga kopi Excelsa mungkin jadi tugas kita semua di Jambi untuk dieksplor, diangkat, dikumpulkan, disinergikan supaya menjadi komoditas ekspor selanjutnya dari Provinsi Jambi. Nah, kalau itu terjadi, 4 jenis kopi yang tidak ada terdapat di provinsi lain di Indonesia bisa semuanya ekspor atau bisa semuanya maju, luar biasa. Jambi saya katakan sebagai trendsetter dari Indonesian Coffee Origin, sebagai penghasil kopi sekaligus sebagai contoh bahwa ini tempatnya di mana seluruh jenis kopi Arabica, Robusta, Liberica, dan Excelsa dan semua maju. Nah, khusus ekspor, kebetulan saya punya pengalaman di ekspor. Jadi ekspor itu ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Ujungnya adalah quality wise. Jadi kita faktor kualitas tidak ada tawar-menawar. Nah, sehingga kualitas itu berhubungan dengan apa yang dihasilkan petani. Kita, seluruh stakeholder di Jambi, punya tanggung jawab untuk membina petani, untuk menjaga atau memaintain kualitas, bahkan untuk meningkatkan kualitas kopi yang untuk diekspor. Karena kalau sudah bicara ekspor itu ada faktor continuity, sustainability. Berarti saling keterkaitan dari hulu sampai hilirnya, Bang, Pastinya ya. Jadi saya bicaranya ke hilirnya kan tadi. Karena di hulu Irsan akan menjelaskan bahwa kalau customer di luar sana sudah percaya bahwa kopi ini berkualitas dan sangat traceability, sangat menjamin traceability dan quality, insya Allah terus berlanjut permintaan. Yang sekarang saya sedang lakukan ini dengan Alko Kopi. Saya bertanggung jawab untuk itu dan saya terjun langsung ke sana melihat seperti apa produksinya, seperti apa suplainya dari petani. Dan saya sangat senang berkunjung ke petaninya karena saya tahu seberapa suplai yang akan ditampilkan atau akan ditawarkan oleh Alko untuk bulan selanjutnya. 2 bulan lagi, saya ada bayangan sudah. Nah, seperti itulah namanya rangkaian ekspor dan juga hal-hal yang menjadi faktor supaya ekspor kopi berlangsung terus, continue, dan juga saya sebutkan tadi dalam hal quality. Jadi quality wise, berhubungan dengan kualitas yang tidak ada tawar-menawar. Nah, tentu ini kita bicara komunikasi dengan petani. Berarti kalau secara makro, Bang, maaf saya potong, Bang. Ya. Secara makro, yang Abang lihat di saat melakukan aktivitas yang sudah membawa kopi Jambi atau melalui Alko, Abang ngelihat dari sisi petani, dari sisi sejauh ini dari sisi petani sampai masuk ke siap meluncur. Bagaimana Abang lihat tingkat konsistensi dan komitmen dari teman-teman, Bang? Ya, itu tadi saya bilang. Karena saya melihatnya itu karena saya terjun langsung, saya melihat sendiri dari sisi petani. Nanti saya kira Irsan akan menjawab. Tapi bagi saya melihat bahwa dia siap ekspor itu
betul-betul menjamin bahwa kualitas ekspor dengan konsistensi yang disampaikan oleh Alko terbukti Oke. karena customer puas dengan apa yang sudah diekspor. Oke, Begitu. sebelum daging itu dikeluarkan semua, Bang. Pastinya. Jangan daging itu dikeluarkan Oke. semua kan nanti Untuk minggat mereka nih, Bang. step selanjutnya. Silakan. Jadi Terima kasih. ada satu poin konsisten dengan komitmen yang sudah dilakukan selama ini membuat dari 2019 lalu sampai dengan hari ini ada beberapa progres sih sebenarnya, Bang, dari proses yang Ya. dilewatin mulai dari SDM sampai dengan jenis kopi yang dihasilkan di sini. Baik. Akhirnya waktu tagline 2019, Bang Irsan, Iya. tagline kita ada, oke, ya ada Duta Kopi ngasih kita kopi nih, Bang. Woi, kasih. harus kita coba nih Harus berarti. dicoba. Iya. Pastinya. Tahunian momen Tessa nih. Makasih Tessa. Si Tessa Duta Kopi dari Kerinci nih, Bang. Oh iya, kemarin Wih. udah ngobrol sama. Udah ngobrol. Thank you Tessa. Makasih, Kerinci Tessa. enak adem, kerinci ya. Jadi waktu itu Ya. tagline kita 2019 tuh Tahan, saya masih ingat. apa tuh? Kopi Jambi Muara Kopi Semesta. Asik. Ya, masih ingat saya. Wah. Masih ingat saya pasang. Oh. 5 tahun yang lalu. Iya. Jambi Muara Kopi Semesta. Nah, Muaro. bukan saya nyebutin ya, berarti secara ini sudah diingat lah, Bang ya. Iya. Apalagi Tagline. Abang bilang tadi 4. Dulu kan 3 kita keluarkan. Yes. Sekarang sudah 4. Excelsa. Artinya dorongan untuk Jambi Muara Kopi Semesta tuh semakin konsisten. Yes. Nah, Bang Irsan nih, saya ini yang ke-15, pokoknya kalau sudah ke-15 kata Bang Irsan tadi, 14 saya ketemu, 13 saya ketemu, 2-nya sembunyi-sembunyi kayaknya, Pak, datangnya. Entah kemana dia melipirnya, Bang. Nah, Bang Irsan, Siap. 2019, 2018 kita kenal, dan sebelumnya Bang Irsan Ya. cukup konsisten saya ngelihatnya untuk bagaimana menguatkan SDM yang ada di Ya. profesi kopi. Bahkan di dalam 5 tahun terakhir, Pak Sak, Ya. saya skema LSP ini sudah dari hulu sampai hilir malahan Yes. kan. Kopi edukasi juga ataupun dengan teman-teman yang lain sudah mengarah ke ini. Nah, Bang Irsan melihat perkembangan dari SDM yang ada secara masif yang sudah di Indonesia atau bahkan mungkin ngerucut ke Jambi, 5 tahun perkembangan terakhir ini, Bang. 5 tahun mungkin selama Bang 15 kali ke Jambi ini, Ya. ada gak setiap datang tuh ada beberapa perkembangan terkait konsisten atau komitmen atau kualitas dari kita teman-teman di Jambi? Jujur aja, Bang, enggak bilang tidak, iya bilang iya. 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 Jadi awal mula ke Jambi itu 2018 itu kan dalam rangka pelatihan waktu itu Om J. Oke. Pelatihan barista. Nah, sebelum saya potong lagi Iya. nih. Barista tadi. Kita Iya. minum dulu, Bang. Oh ya. Sudah dibuatin oleh barista Jambi tadi. Oke, lanjut, Bang. Ya. Pelatihan di Kota Jambi. Ya. Lanjut di tahun berikutnya ke Tanjabar sama pelatihan. Terus di International Coffee Day saya koordinator untuk lomba waktu itu, kompetisi. Jadi memang concernnya waktu itu sejak dulu itu di barista. Di barista peningkatan kompetensi SDM ya, baik pelatihan, kompetisi maupun kompetensi Om J. Nah, seperti apa perkembangannya sejak saat pertama kali saya menginjak Jambi? Tentunya ada peningkatan. Ada peningkatan bukan hanya tadi di kopinya yang tadinya kita waktu itu 3 jenis kopi jadi 4 sekarang. Tapi juga sekarang dilihat dari perspektif semakin banyak kafe-kafe bermunculan Om J. Oke. Semakin banyaknya kafe-kafe bermunculan bukan hanya di Kota Jambinya tapi juga di kabupaten kota lain. Seperti di Sungai Penuh, Kerinci, Tanjabar. Kemarin sempat ke Merangin juga. Iya. Dan makin banyak barista-barista yang lahir. Kemudian dukungan pemerintah di sini sangat kuat juga. Dibuktikan oleh banyaknya kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan yang difasilitasi oleh pemerintah. Seperti itu. Bukan hanya pelatihan tapi juga sertifikasi. Iya. Dan itulah yang membuat kenapa semakin banyak tercipta SDM yang kompeten di Jambi, khususnya di bidang komoditi kopi, Om J. Seperti itu. Jadi
Karena hal ini sehingga semakin banyak nih barista-barista yang lahir, dan ini seiring dengan peningkatan jumlah coffee shop Iya, iya, yang iya, iya. ada di Jambi, dan ini bagus saya kira. Ini bagus saya kira karena selain kopinya kita yang semakin, kata Pak Syaf tadi, semakin bagus juga produksinya, jenis-jenis kopinya juga, Jambi salah satu provinsi yang 4 jenis kopi itu ada di sini Iya. gitu kan. Jumlahnya banyak, produksinya banyak, selain ekspor juga untuk belanja di konsumsi lokal juga di Provinsi Jambi itu tinggi gitu. Sehingga ini semua seiring sejalan nanti Om J, dan itu Iya. bagus. Dan inilah yang memberi kami semangat dari Kopi Edukasi di pelatihan dan di LSP untuk terus bergerilya. Bagaimana semakin banyak pelatihan-pelatihan yang diadakan di sini, semakin banyak sertifikasi-sertifikasi untuk license barista ini. Oke. Ya, karena Ya, kalau betul. barista itu menurut saya dia harus punya sertifikat kompetensi. Analoginya seperti ini Om J, mungkin. Kalau pembalap mobil nih Om J, pembalap mobil, dia bawa mobil nih, tiba-tiba Hmm. depan sana ada sweeping, Iya, ya iya, kan, iya. nggak punya SIM A, kan Iya. tetap ditangkap juga kan. Iya, Benar. betul. Nah, disinilah hadirnya LSP untuk mensertifikasi kompetensi mereka agar mendapatkan itu tadi license sertifikat nasional tadi. Siap. Ya, mungkin kalau yang internasional seperti yang dikeluarkan dari CGI, SCA, itu kan mungkin pilihan. Tapi kalau menurut saya yang nasional ini sebagai semangat nasionalisme kita itu wajib ada. Nasional ini nih keberlakuannya ke internasional kan? Iya, betul. Terakuinya ke internasional ya? Ya, sekarang Om J, kalau teman-teman ingin bekerja di luar negeri, ya kan, jadi tenaga kerja, itu wajib ngupload sertifikat BNSP, tujuannya untuk bisa mendapatkan perlindungan tenaga kerja dari BP2MI, Badan Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia. Iya, Itu akan iya. mendapat. Nah, itu wajib diupload tuh. Maka itu wajib. Nah, secara pribadi mungkin mereka sebagai barista ya punya nilai tawar mungkin, ya kan, punya nilai tawar terhadap profesi mereka. Kemarin saya cerita itu juga dengan Bang Dodi sih sebenarnya. Iya. Karena Bang Dodi juga ngambil BNSP juga. Iya. Gitu. Nah, Bang Sap, Ya. dari kacamata Abang nih Bang, perjalanan Abang sudah kemana-mana nih. Tadi yang dikatakan Bang Irsan, ya terus mencoba berjuang melalui Burung Garuda juga kita. Iya. Karena saya juga kebetulan asesor juga deh Bang di Iya. LSP Kopi Indonesia, Iya. Bang Irsan. Dari kacamata Bang Sap nih, Iya. bagaimana ngelihat apakah sertifikat-sertifikat yang berlabel BNSP ini mempengaruhi dari peningkatan dari apa yang ada di nasional maupun luar negeri? Baik. Terima kasih Bang Jai dan juga terima kasih Irsan. Pastinya memang demikian apa yang dikatakan oleh Irsan bahwa setiap disiplin, khususnya di perkopian, bagi seorang pelaku kopi Indonesia yang mau berangkat ke luar negeri, itu memang betul dia harus punya kemampuan yang bersertifikat, punya kemampuan yang diakui di dalam negeri. Nah, gunanya apa? Supaya dia punya backup. Namanya backup itu bahwa saya memang bertanggung jawab sebagai apa profesi yang dia lakukan untuk melakukan kerja di luar negeri karena saya punya sertifikat yang diakui oleh negara. Oke. Tapi juga jangan lupa bahwa sertifikasi itu sedikit tidak berguna kalau nggak ada praktek. Yes. Nah, Betul. jadi itulah Kuncinya situ. seperti saya kebetulan punya sertifikat sebagai key grader yang orang bilang internasional, tapi ya saya harus melakukan apa yang menjadi tugas dari seorang key grader. Oke. Jadi sering-seringlah melakukan cupping, sering-seringlah melakukan kalibrasi dengan teman-teman kapper walaupun di kebun, apalagi di acara seperti ini supaya kita punya palates, kita punya rasa ini cita rasa untuk merasakan cita rasa yaitu olfactory dan sensori itu semakin tajam. Nah, ditambah lagi dengan kita punya sertifikasi, kita merasa confident, kita merasa percaya diri bahwa ya saya punya sertifikasi, saya pemegang sertifikasi yang memang betul saya punya sertifikasi ini berdasarkan apa yang saya lakukan. Oke. Nah, dengan begitu
orang-orang akan tahu, bukan saya yang menilai bahwa, oh saya punya, tapi orang akan tahu, oh ya, Pak Safruddin punya sertifikasi tingkat ini memang betul karena dia bisa melakukan penilaian terhadap apa yang dia cupping, apa yang dia lakukan secara fair. Lebih ke tanggung jawab terhadap pengakuan itu ya, Bang, ya? Iya, jadi ya Iya. itu tadi dengan adanya pelatihan, dengan adanya sertifikasi dibaringin dengan praktek. Oke. Tadi kan dibilangin sama Irsan, orang yang lewat naik pengendara mobil, dia punya license, tapi juga kalau dia punya license, tapi setengah tahun nggak bawa mobil, Iya. tentunya kan tidak Iya. selancar orang yang punya license terus latihan bawa Iya. mobil. Nah, Iya, benar-benar. apalagi misalnya dia punya license mobil yang SIM-nya B2, iya kan? Iya, 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 Nah, iya, 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 tadi kan iya, iya, dibilang Nggak iya. nyambung ya ya, pasarnya. kita punya sertifikasi sudah dalam negeri, tapi nggak dilatih. Iya. Tahu-tahu dia pamer punya sertifikasi luar negeri juga nggak dilatih, ya percuma. Iya, Nah, benar, benar, benar. mendingan tanpa sertifikasi, misalnya nih, tapi Heeh. dia bisa mencermati apa yang dia Oke. yang dia lakukan dengan praktek untuk mencermati khususnya kopi yang dia rasakan bersama-sama pada saat misalnya cupping session, Iya, iya, iya. sesi cupping. Nah, ini juga yang kita harus sosialisasikan kepada teman-teman di seluruhnya. Saya akan katakan di seluruh bidang perkopian, apalagi saya mewakili The Kopi, nggak ada matinya, nggak ada susahnya kita untuk berbagi pengalaman. Generasi terus tumbuh, Bang, ya? Pastinya. Iya. Dan itu tadi dengan kita berbagi pengalaman dengan praktek, orang akan menilai, oh ya, betul ya, saya merasakan ini sama seperti apa yang Bapak rasakan. Walaupun mungkin 11-12 ya, beda Oke. tipis, tapi itu yang saya rasakan, pengalaman yang saya dapatkan. Nah, khusus kopi, teman-teman petani di gunung sana, itulah yang harus kita beri edukasi. Bukan edukasi melalui jarak jauh, tapi kita terjun langsung yang sudah dilakukan oleh Irsan, yang dilakukan oleh J, yang saya lakukan. Terus kita mantapkan, terus kita lakukan secara berkala dan berkelanjutan. Nah, ini juga nanti terjawab pada saat saya melakukan promosi ke luar negeri, itu akan menjawab apa yang saya rasakan, saya kecap atau saya cupping dengan kopi yang tadi di gunung, dengan istilah saya di gunung, di tingkat hulu dengan petani, dengan apa yang kopi kita sampaikan, kita promosi di luar. Ini menyangkut dengan nanti ujungnya adalah, oh ya, itu tadi yang saya katakan, quality wise akan dinilai oleh buyer, calon buyer, maupun pengunjung di dalam satu pameran. Demikian. Terima Oke. kasih. Tarik dengan Bang Sap tadi nih, Bang. Sosialisasikan biar komitmen dari hulu sampai hilir. Iya. Komitmen dari hulu hilir kan terkaitnya dengan kopi yang lagi kita minum sekarang ya. Yes. Bang Irsan, BNSP sekarang mengeluarkan sertifikat apa aja sih, Bang, untuk profesi kopi? Ada berapa skema sih hari ini yang bisa kita lihat untuk mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu nih, Bang, apa Iya. aja nih dari hulu sampai hilir? Iya. Jadi sebenarnya LSP ini adalah perpanjangan tangan dari BNSP. Untuk skema-skema yang bisa diterbitkan tergantung LSP. Tergantung skema apa. Masing-masing LSP Iya, ya. tergantung masing-masing LSP. Nanti kan tugas BNSP hanya memverifikasi, Oke. menyetujui Iya, apakah iya. skema yang diterbitkan ini layak atau bisa diterima. Nah, seperti itu. Contohnya kami sekarang di LSP BKB ada 7 skema, Bang Jen. Oke. 7 skema dari hulu sampai hilir. Ya. Nah, kami lagi pengajuan 6 skema baru. 6 skema baru bukan hanya di kopi tapi di teh. Yang 7 tadi apa, Bang? Yang 7 itu kalau kami di LSP BKB itu perencana budidaya tanaman kopi, Oke. pelaksana budidaya tanaman kopi, pelaksana panen dan pasca panen tanaman kopi, coffee roasting, pengujian cita rasa, Kaper itu barista ya. kaper, pendampingan UMKM barista dan pendampingan UMKM kopi. 7. Nah, kami lagi tambah lagi nih 6 lagi Om J. 6 ini coffee brewers.
Oke. Iya, penyeduh kopi secara yang manual. Iya, 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 Karena iya. kami merasa bahwa Ada itu Bang yang di BNSP itu. iya, ini kami Skema sudah itu. ajukan dan sudah di-approve, Oke, oke, sudah oke. diverifikasi. Sementara Ah, proses verifikasi oleh BNSP. siap. Dan ini kalau sudah ada berarti untuk teman-teman UMKM yang nggak punya mesin kopi, hanya Slow bar lah adanya. slow bar gitu kan, home brewing gitu kan, Iya. itu bisa ikut sertifikasi, ambil skema coffee brewing tadi. Oke. Itu satu. Yang kedua, penyeduh kopi tradisional. Oke. Warkop, kopi saring. Siap. Kadang Sanger kayak gitu segala macam Sanger. ya. Nah, itu Oke. kami akan menjadi satu-satunya LSP di Indonesia yang memiliki skema sertifikasi BNSP khusus untuk profesi penyeduh kopi tradisional. Iya. Seperti itu. Iya. Kemudian ada penyeduh teh, penyeduhan teh. Kemudian ada beberapa lagi Om J Oke. di yang kami ini ajukan. Mantap tuh Bang. Tapi saya terakhir saya pengen tahu nih. Kan ada ujian. Iya. LSP-nya di Makassar, di mana-mana. Iya. Sementara di Jambi nggak belum. Misalnya nih ya. Ada tempat uji kompetensi. Misalnya etalase ini kan bermain dengan edukasi juga. Yes. Apakah bisa bekerja sama atau melakukan hal itu untuk uji kompetensi itu? Bisa, sangat bisa Om J. Tinggal nanti etalase menjadi TUK. TUK itu tempat uji kompetensi. Oke. Jadi kalau misalkan ada teman-teman di sini, profesi di sini yang mau disertifikasi, boleh yang mengakses dari etalase. Persyaratannya harus punya asesor minimal 2 orang di sini. Minimal peserta asesi? Nggak ada minimal, Bebas, satu satu bisa. aja. Satu orang bisa, disertifikasi bisa. Secara Siap. mandiri, secara fasilitasi dari pemerintah bisa. Silakan aja. Oke, Iya. oke. Berarti bisa ya. Iya. Seluruh daerah pun bisa di cover seperti itu ya. Yes, pokoknya semangat kita SDM unggul Indonesia maju deh. Oke, makasih Bang Irsan Bang Sab. Iya. Tapi saya ingin terakhir dari Bang Sab, Iya. closingnya dari apa yang ada dengan hari ini dan harapannya ke depan itu bagaimana Bang? Terkait perkopian dan SDM kita di lokal maupun global. Baik. Kalimat agak panjang, tapi saya bisa mengatakan kopi Jambi keren, kopi Jambi istimewa, kopi Jambi unik, dan kopi Jambi yakinlah akan maju pesat ke tingkat lokal dan tingkat internasional dalam jangka yang tidak terlalu lama. Maju kopi Jambi mengglobal demi kualitas. Pemirsa, Jika Tuhan telah menganugerahi Jambi ini sebagai Jambi Muara Kopi Semesta, maka izinkan kopi-kopi yang ada di Jambi itu menyempurnakannya lewat rasa. Oke, mungkin kayaknya ini daging, bingung dia ngedit nanti Bang. Terima kasih. Ini daging semua nih, 30 menit daging Terima semua kasih, nih Bang. terima kasih. Tapi yang jelas Jambi Muara Kopi Semesta akan berada di semesta dunia. Amin. Makasih Amin. buat semua Bang Irsan, makasih. Sampai jumpa di season berikutnya. Suara Bumi.